Kita bisa rasakan bumbunya itu ngeblend jadi satu, ngeresep sampai ke serat-serat dagingnya. Kan harus recook deh, harus coba di rumah. Halo Philovers, jumpa lagi dengan saya Chef Stevi Rafael di Galeri Rasa. Menu kita kali ini dari Thailand menuju Indonesia. Wah, namanya Pad Krapau atau Thai Beef Basil. Nah, di sini kita menggunakan bahannya namanya aja beef, jadi bahan utamanya adalah sapi. Tapi daging sapinya ini merupakan daging sapi giling. Nah, daging sapi giling ini sebisa mungkin cari yang fresh ya. Kalau misalnya kalian beli frozen, kalian harus tawing dulu atau dilumerin dulu. Kita lihat kalau dia terlalu banyak mengandung air, kita bisa saring terlebih dahulu, baru kita gunakan untuk bahan membuat pad krapau. Karena kalau dagingnya terlalu basah, nanti hasilnya kurang bagus. Gitu. Lalu di sini kita juga pakai bumbu yang sederhana banget. Kalian bisa temuin di pasar tradisional sekalipun. Karena memang Thailand dan Indonesia itu serumpun, jadi bumbunya mirip-mirip ya. Di sini ada bawang putih, kita pakai sekitar 5 siung. Lalu ada cabai merah keriting. Ini bisa diganti juga kalau misalnya kalian mau pakai cabainya gede, boleh juga ya. Lalu kalau misalnya mau pedas sedikit, karena saya suka pedas, saya tambahin ada cabai rawit. 3 butir aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka pedas, di skip. Oke, nggak masalah. Lalu yang pasti namanya basil itu sebenarnya kan beda sebenarnya sama kemangi. But di sini kita bisa sedikit modifikasi dengan bahan Indonesia. Kita bisa menggunakan daun kemangi. Kalau di Thailand sendiri itu bukan basil kayak yang di Italia ya, tapi namanya holy basil. Jadi dia itu cita rasanya sedikit berbeda sama daun basil yang ada di Italia. Nah di sini ini kita pakainya kemangi ya, daun kemangi. Ini cari yang seger-seger aja. Kalau bisa itu cari yang daunnya agak tebal karena kemangi di Indonesia juga macam-macam loh. Lalu ada kaldu ayam. Kaldu ayam ini nanti kita gunakan juga sebagai satu tips buat kalian supaya daging giling kalian itu sempurna saat ditumis. Nah, ini kaldu ayam ini bisa diganti juga sama air biasa, nggak masalah. Tapi untuk cita rasa yang lebih kaya, kita bisa menggunakan kaldu ayam ya. Lalu ada juga kecap manis. Nah untuk kecap manis ini merupakan salah satu akulturasi juga karena mungkin di Thailand sana kita nggak nyebut pakai kecap manis tapi pakainya dark soya sauce. Dark soya sauce itu beda sama soy sauce atau kecap asin biasa. Dia memang lebih kental dan ada rasa manisnya. Dan kita bisa ganti dark soya sauce menggunakan kecap manis yang biasanya ada di swalayan atau di pasar. Oke, untuk cita rasa gurihnya nih, di sini ada 3 macam yang kita pakai. Satu ada kecap asin biasa, nanti untuk menyeimbangkan. Jadi kan kalau kecap asin dicampur sama kecap manis, jadinya manis asin sama kayak dark soya sauce. Lalu ada juga saus tiram yang memberikan cita rasa umami juga nanti pada pad krapau kita. Dan untuk wangi Thailandnya itu nggak boleh ketinggalan kecap ikan. Ini dia nih, kecap ikan ini selalu digunakan pada tumisan ataupun pada cocolan. Masakan-masakan dari Thailand itu yang membuat Thailand itu punya karakter kecap ikan. Dan pastinya nanti kita akan tambahin juga sesuai selera gula pasir, garam atau kaldu jamur juga bisa dipakai nanti untuk menyesuaikan selera masing-masing. Langsung aja kita masak ya. Nah bawang putihnya ini nggak pakai diparut, nggak pakai di blender, tapi hanya diiris saja. Irisnya ini horizontal ya. Oke, ini diiris tipis. Diiris tipis, makin tipis makin kuat aroma dari bawang putihnya. Oke. Setelah itu kita juga akan mengiris cabai rawit dan juga cabai merah keritingnya ya. Nah, irisnya nggak perlu iris serong. Kalau iris serong nanti jadi Chinese. Kalau Thailand itu biasa irisnya itu ya lurus-lurus saja kayak gini. Di slice tipis juga. Selain menambah cita rasa sedikit pedas, tapi juga cabai merah ini bisa menambahkan penampilannya juga. Jadi ada kontras warna dari warna merah cabai. Nah, kalau di Thailand sendiri mereka pakai bird chili sebenarnya, tapi yang khas di Thailand. Jadi dia tuh kayak ukurannya sama kayak cabai rawit kecil gini, tapi warnanya merah banget. Gitu. Kita bisa ganti alternatifnya itu menggunakan cabai merah keriting. Untuk pedasnya kita pakai
cabai rawit atau cengek kayak gini ya. Alright. Dan satu tips juga untuk kalian yang mau mengolah masakan-masakan menggunakan daging giling, biasakan sering kita itu menjumpai daging gilingnya menggumpal. Nah, supaya nggak gumpal, gini caranya. Jadi kita akan aduk dulu nih daging gilingnya menggunakan kaldu atau air. Ini dia. Biasa kalau kalian suka makan mie ayam tapi yang khas Bangka misalnya. Topping ayamnya itu kan dia berpasir ya. Semakin berpasir berarti air yang digunakan semakin banyak. Jadi biasanya ayam itu sudah digiling, terus di blender lagi sama kaldu ataupun air. Tapi karena airnya banyak, memang harus ada step yang kita laluin dan cukup lama, yaitu merebus ayam tersebut menggunakan air blenderannya tadi sampai kering, baru ditambah sama saus lainnya. Nah di sini supaya kita juga masaknya nggak terlalu lama, karena pat krapau ini kan merupakan masakan yang simple, jadi jangan dilama-lamain. Nah di sini kita kasih airnya nggak usah terlalu banyak, kita pakai kaldu yang udah kita siapin aja. Ada 500 gram daging giling sapi di sini dan kita akan campur dengan 100 ml kaldu ayam. Ya, 500 gram daging giling. Lalu kita tambah sama 100 ml kaldu ayam. Ngapain sih repot-repot kayak gini? Supaya nanti saat ditumis dagingnya itu pisah, nggak menggumpal. Tekan-tekan aja pakai spatula atau pakai sendok juga boleh. Sampai bulir-bulir atau gumpalan-gumpalan dari mesin menggilingnya ini hilang ya. Nah, Philovers, kita memasaknya menggunakan Continental Wok Diamond nih. Lapisannya berbahan granit tahan panas. Knop kaca dapat mengeluarkan uap, memiliki lapisan anti lengket 100% Korea. Gagangnya anti panas sehingga aman digunakan, memiliki ukuran 28 cm. Jadi bisa buat masak apapun tuh ya, tumis-tumisan atau kuah, masuk semua di dalam Continental Wok Diamond. Luar biasa. Kita tambahin sekitar 3 sendok makan minyak untuk menumis. Irisan bawang putih terlebih dahulu. Tumis menggunakan api sedang saja supaya nggak terlalu burn ya, tapi matang atau wangi. Oke, setelah dia agak coklat kayak gini dan wangi, kita tambahin juga cabai irisnya terlebih dahulu. Kenapa saya tumis cabai juga di sini? Karena cabai yang kita gunakan ini cabai merah keriting. Nah, cabai merah keriting harus dimasak terlebih dahulu supaya cita rasanya nggak langu. Kalau kata mama saya, emang gitu ya. Setelah itu baru kita masukkan dagingnya. Nah, daging kita masukkan. Sambil ditekan-tekan kayak gini ya. Lalu kita akan lumuri dengan minyak tumisannya. Nah, setelah daging masuk, kita besarkan apinya lagi ya. Dan kita tumis sampai dagingnya ini setengah matang atau sebagian besar bagian dari dagingnya udah berubah warna. Kalau terlalu matang banget, nanti serat-serat dagingnya sudah tutup semua sehingga nggak bisa menyerap saus-saus atau rasa yang mau kita kasih ke masakan. Nah, setelah sebagian besar dari daging giling ini berubah warna, kita bisa masukkan semua sausnya. Dimulai dari saus tiram. Sini saya tambahin sekitar 1 sendok makan sampai 2 sendok makan, tergantung sama selera kalian masing-masing. Kita tambahin kecap ikan. Kecap ikan ini ditambahinnya itu di pinggir wok ya, biar wangi. Nah. Dan tambahkan juga kecap asin. Aduk dulu. Setelah itu, terakhir kita akan tambahkan kecap manis supaya terkaramelisasi dan ikut dimasak. Jadi gula dalam kecap manis ini terkaramelisasi, dia pecah menjadi rasanya itu nggak cuma manis di ujung lidah aja, tapi manis sampai hati. Wah, legit namanya ya. Tambahkan di sini sekitar 3-4 sendok makan buat kalian yang suka warnanya agak gelap. Tapi kalau mau yang agak pucat-pucat dikit, kita bisa kurangin menjadi 2 sendok makan. Kita akan masak selama kurang lebih 1 menit. Kita biarin kecap manis ini juga terserap merata ke semua bagian daging gilingnya. Ini aromanya lezat banget, Philovers, di sini. Wah, belum masuk kemanginya padahal ya. Nah, setelah 1 menit kita tambahin di sini ada daun basilnya, daun kemangi. Karena daun kemangi yang kita masak ini nanti akan warnanya berubah agak gelap ya, menghitam, tapi aromanya yang kita mau. Kita masukin di sini. Alright, nice. Aduk lagi. Setelah daun kemangi masuk, kita
Tumis lagi selama kurang lebih 30 detik aja atau setengah menit. Dan pat krapau siap disajikan dengan bahan pelengkapnya. Wow, look at that. Ini aromanya nikmat sekali. Rasanya gurih, ada sedikit manis dan sedikit pedas. Saya yakin ini sesuai dengan selera keluarga Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Catat dan disimpan deh di kitab-kitab resep. Nah, Philovers, ini dia pat krapau ala Galeri Rasa siap disajikan. Saatnya mencoba. Wah, bring back memory. Pakai nasi dikit. Terbukti ya, dengan mengaduk daging giling menggunakan kaldu ayam, itu bisa membuat tekstur dagingnya itu lebih lunak, lebih empuk, dan juga di sini kita bisa rasakan bumbunya itu ngeblend jadi satu, ngeresep sampai ke serat-serat dagingnya. Kan harus recook deh, harus coba di rumah. Nah, buat Philovers yang mau punya cookware yang sama saya gunakan hari ini, bisa langsung cek di Instagram @continental-premium-kitchenware atau TikToknya nih di Continental Kitchenware, atau juga bisa kalian lihat detailnya itu di web ya, www.continentalkitchenware.id. Kalau mau lihat langsung koleksi lainnya, bisa langsung aja datang ke showroomnya Vicenza di Sunter, Jakarta Utara. Di sini banyak juga koleksi Continental. Buat yang mau request menu dan pertanyaannya seputar memasak, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Saya Chef Stebi Rafael, sampai jumpa di resep lainnya. Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza. Bye! Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com, dan juga di TikTok @vicenzaofficial, dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial, atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Philovers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.